Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini saya mau membahas pertanyaan banyak sekali para penderita hipertensi ya Nevro Friends yang sering nanya dan mungkin masih pada bingung nih. Yang disebut hipertensi terkontrol itu sebenarnya apa sih? Karena anggapan dari para penderita hipertensi ini, kalau hipertensi terkontrol itu artinya saya udah kontrol ke dokter. Itu dia sudah menganggap bahwa hipertensinya terkontrol. Padahal bukan itu jawabannya. Dalam pengobatan hipertensi, selalu ada target yang harus tercapai. Selama ini kesalahan yang terjadi adalah biasanya para penderita hipertensi itu datang ke dokter, diberi obat hipertensi, tiap bulan berlangsung seperti itu, seperti kebiasaan aja, datang dikasih resep pulang, datang dikasih resep pulang. Tapi jarang sekali dievaluasi apakah tensi selama ini yang sudah dia minum obat, yang mungkin sudah mengubah gaya hidup, apakah mencapai target. Nah, ini yang sebenarnya salah kaprah ya. Yang dikatakan hipertensi terkontrol itu adalah tensi harus mencapai target. Target apa maksudnya? Target yang dianggap aman bahwa dengan batas tensi segitu terjadinya komplikasi itu resikonya minimal. Komplikasi apa? Ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari stroke sampai gagal ginjal. Jadi misalnya berapa sekarang target hipertensi yang sebetulnya dianjurkan? Jadi targetnya sebenarnya hipertensi itu yang bagus untuk minimal risiko adalah kurang dari 140/90 mm air raksa. Ya, itu perkiraannya harus kurang dari segitu. Nah, sedangkan selama ini pasien-pasien yang kontrol itu jarang, misalnya di tensi masih tinggi ya diterusin aja obatnya. Obatnya sama begitu terus mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun obatnya sama. Terus nanti tiba-tiba dia mengalami komplikasi, misalnya gagal ginjal aja ya. Langsung yang disalahkan adalah obatnya. Padahal sebenarnya tensinya dia itu selama 5-10 tahun ini nggak pernah mencapai target. Jadi sebenarnya dia nggak pernah terkontrol hipertensinya. Jadi seharusnya gimana dok? Jadi seharusnya kalau teman-teman penderita hipertensi ini kontrol ke dokter, nggak cuma sekedar minta obat, tapi harus ngobrol sama dokternya. Misalnya, kalian di rumah melakukan pemeriksaan tensi rutin, karena itu yang lebih valid ya kalau tensinya hanya dievaluasinya pada saat di rumah sakit, tensi itu pasti terbaca lebih tinggi karena banyak faktor ya nggak ideal. Nah makanya lebih baik kalian bawa catatan tuh dari rumah, tensi yang diukur pada saat kondisi pagi hari bangun tidur dan malam hari sebelum tidur selama kalian melakukan pengobatan hipertensi. Nanti dokter akan melihat ini sudah mencapai target atau belum, tadi itu kurang dari 140/90. Kalau seandainya belum mencapai target, ngobrol lah sama dokternya. Apa yang masih salah? Apakah pola makannya masih salah? Apakah belum olahraga rutin? Apakah belum nurunin berat badan? Apakah masih begadang? Dan lain-lain untuk gaya hidupnya. Kalau gaya hidup dirasa udah oke gitu ya, berarti yang harus evaluasi obatnya. Apakah jenis obatnya sudah pas? Apakah dosis obatnya sudah tepat? Mungkin aja pada saat pertemuan kedua, ketiga ternyata belum terkendali hipertensinya, belum terkontrol, bisa aja ditambah obat lain atau dosis obatnya ditambah. Nah itu yang dikatakan hipertensi terkontrol. Jadi nggak sekedar datang ke rumah sakit, dokter ngeresepin obat, terus pulang. Nah kalau tensi ini nggak pernah mencapai target, meskipun tiap bulan kalian kontrol ke dokter, maka tetap suatu saat akan terjadi kerusakan organ. Jadi gitu ya Nevro Friends, semoga jelas dan nggak salah kaprah lagi. Jadi kalau punya hipertensi, hipertensi kalian harus terkontrol dalam definisi yang sebenarnya. Bukan kontrol ke dokter aja. Harus dibedain ya. Dengerin selalu penjelasan ini dan sebarin ke semua orang yang kamu sayang supaya banyak yang tercerahkan dan tertolong tidak sampai terjadi komplikasi organ.